Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di YouTube channel saya Jalan-Jalan Review. Kali ini saya ingin melanjutkan untuk review proyek rumah hunian milik Mas Didi dan Mbak Novi. Untuk rumah yang di belakang saya ini lokasinya masih sama ya, berada di kawasan Sukun, Kota Malang. Untuk rumah di belakang saya ini berdiri di lahan seluas 76 meter persegi dengan dimensi 7 x 10,85 meter. Sedang untuk luas bangunannya sendiri seluas 115 meter persegi. Untuk tampilan fasad rumah ini sudah mengusung konsep modern industrial ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk tampilan modelnya cukup simpel ya. Dia hanya berbentuk bentukan lurus-lurus. Dimana untuk tampilan fasad di lantai 2 di sebelah kiri, dia terdapat roster. Dimana roster ini selain menambah tampilan cantik di bagian fasadnya, juga berfungsi untuk bukaan cahaya dan bukaan udara. Kemudian di bagian tengah, di sana terlihat seperti semen expose ya teman-teman. Tapi untuk Mas Didi di sini dia menggunakan cat waterproofing, di mana untuk teknik pengecatannya dia menggunakan metode emboss ya. Di bagian kanan, di sini juga terdapat mini balkon teman-teman. Bisa dilihat ya. Untuk mini balkonnya, dia di bagian belakangnya sangat menarik karena bagian panel dindingnya dia diberi finishing conwood ya. Dan tidak lupa juga di bagian atasnya diberi aksen lampu. Pastinya ketika malam hari tampilan fasad rumah bagian atas jadi lebih menarik lagi. Lanjut untuk bagian fasad lantai satunya ya teman-teman. Di sini untuk bagian tampilan fasad lantai satu juga cukup simpel. Terdapat dinding polos di mana untuk finishingnya juga masih sama ya. Menggunakan cat waterproofing dengan teknik emboss. Untuk teknik emboss di sini jadinya dia masih ada tekstur kasarnya teman-teman. Jadi tampilannya hampir sama seperti semen expose. Kemudian juga diberikan lahan kecil untuk kalian bisa taruh pot bunga untuk area lahan hijaunya ya. Cukup menarik. Nah, kemudian kita lihat untuk bagian pagarnya. Untuk bagian pagar di sini dia menggunakan rangka besi holo dan kemudian dipadukan dengan plat besi perforated. Untuk plat besi perforated di sini sangat menarik ya. Untuk dari segi tampilan dia sangat membantu untuk tampilan pagarnya jadi lebih bagus lagi. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat area carportnya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di area carportnya ya. Untuk lebar carport di sini dia lebar 2,8 meter persegi dengan panjang 5 meter ya. Untuk area carport di sini muat untuk satu mobil dan mungkin bisa ditambahkan satu sepeda motor di area depan terasnya ya. Untuk material lantai di carport ini dia menggunakan keramik ukuran 30x30 dengan motif batu alam ya. Dan teksturnya di sini cukup kasar jadinya untuk area carport tidak bakal licin. Dan yang saya suka dari desain rumah dari Mas Didi dan Mbak Novi, selain dia pastinya rumahnya smart home ya, dimana di sini sudah full dengan adanya CCTV. Kemudian untuk detailing lampu dia juga sangat diperhatikan ya. Bisa kita lihat di area carport di bagian lantai juga masih diberikan spot-spot lampu, yang pastinya ini menunjang untuk tampilan carport jadi lebih bagus ketika malam hari. Lanjut ya, untuk di bagian dinding kanan kiri dia menggunakan cat waterproofing ya. Untuk rumah Mas Didi di sini semua bagian eksterior dan interiornya apabila yang menggunakan cat dia menggunakan cat waterproofing teman-teman. Pastinya ini low maintenance ya. Apabila ada kotor sedikit masih bisa dibersihkan. Lanjut di bagian belakang. Untuk panel dinding di sini dia menggunakan panel conwood ya. Di finishing warna yang hampir menyerupai dengan bagian plafon. Dan di sebelah kanan juga masih diberikan bukaan jendela yang langsung mengarah ke arah kamar bagian dalam. Kita coba lihat untuk bagian plafonnya teman-teman. Di sini untuk bagian plafon di area carport dia menggunakan PVC ya. Untuk warna masih disepadankan dengan bagian panel dinding belakang, jadinya masih menyatu satu kesatuan untuk tampilannya. Dan di bagian depannya juga masih ditambahkan kanopi untuk kaca ya. Jadi untuk rangkanya dia menggunakan besi holo. Untuk bagian penutupnya dia menggunakan kaca dengan diberikan stiker sunblast untuk mengurangi panas ketika siang hari ya. Oke, kita lanjut ke area teras teman-teman. Untuk area teras di sini bagian lantainya dia menggunakan granite tile motif kayu dengan ukuran 15x90 ya. Kemudian di sisi kanan juga ini diberikan tempat duduk santai dengan coffee table. Jadi ketika ada tamu yang mungkin tidak terlalu dekat bisa dijamu di area sini. Di bagian atas juga menarik, terdapat skylight, bukaan cahaya pastinya untuk siang hari tanpa menggunakan lampu. Area ini juga masih cukup terang ya. Untuk bagian pintu utamanya, di sini dia sudah menggunakan panel kayu solid ya.
dipadukan dengan adanya smart door lock. Nah, menariknya di kanan kiri, setelah atas juga terdapat bukaan jendela yang cukup besar ya. Pastinya untuk area dalam rumahnya cukup terang. Oke, coba kita buka smart door lock-nya. Untuk smart door lock di sini dia menggunakan kartu. Nah, kita coba tap. Oke, kita coba intip untuk bagian dalam rumahnya ya. Sekarang saya berada di area dalam rumahnya ya teman-teman. Nah, yang saya suka dari rumah Mas Didi ini, dia pastinya sudah smart home ya, dan sudah dilengkapi dengan Google Voice. Kita coba ya untuk nyalakan lampu rumah ini. Oke Google, nyalakan semua. Wah, keren sekali teman-teman ya. Nah, di samping kiri saya, ini adalah ruang keluarganya teman-teman, di mana di sini terdapat sofa dengan bentuk letter L yang cukup besar ya. Kemudian juga diberikan coffee table dan juga karpet. Untuk lantai di rumah ini dia sudah menggunakan granit tile dengan ukuran 60 x 60 ya. Untuk modelnya juga dia menggunakan material marble dengan warna abu-abu. Pastinya ini cukup menyambung dari bagian dindingnya ya. Untuk bagian dinding dalam diisi ruangan ini, dia masih menggunakan cat waterproofing dengan teknik emboss ya. Kemudian di depan sofa juga sudah diberikan area meja TV, dan meja TV di sini menarik ya teman-teman. Terdapat area tempat duduk. Kemudian di sini juga kalian bisa fungsikan untuk tempat menulis ataupun baca buku ya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan smart switch ya teman-teman di bagian atas ini untuk keperluan kalian mengaktifkan lampu-lampunya secara manual di sini. Di bagian kiri, TV-nya juga sudah diberikan ambalan, guna kalian bisa taruh tempat-tempat foto, ke barang-barang dekoratif lainnya. Oke, mungkin kita lanjut ke arah depan saya ya. Nah, teman-teman, berhubung rumah ini mengusung konsep open space ya, jadinya untuk ruang keluarga, area meja makan, dan juga area dapur menjadi satu ya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah area meja makannya ya, diberikan 4 seat saja ya untuk di rumah ini. Kemudian yang menariknya untuk area dapur di sini dia dimaksimalkan teman-teman. Jadi untuk di area bawah tangga dia masih ditambahkan area storage penyimpanan ya. Bisa kita lihat di sini juga masih ada bukan storage untuk menyimpan piring-piring dan mangkok-mangkok ya. Ada yang berupa pintu geser saja di sini teman-teman. Nah, untuk di sebelah kanan ini adalah tempat penyimpanan untuk dispenser dan juga kulkas ya. Nah, ini juga merupakan area dapurnya ya. Terdapat sink, kompor dengan 2 tungku dan juga sudah dilengkapi dengan cooker hood-nya. Di sini untuk pemainan warna juga sangat diperhatikan ya. Berhubung di sini ada warna hijau, di bagian pantry pun juga masih di finishing dengan warna hijau dengan finishing duko ya teman-teman untuk ini. Dan ini di atas cooker hood juga masih terdapat storage penyimpanan teman-teman. Sangat menarik ya. Di sini juga modelnya kamuflase, jadinya tidak terlihat kalau ada storage penyimpanan. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Area dekat meja makan terdapat bukaan jendela yang cukup besar ya. Ini mengarah ke arah taman keringnya. Coba kita intip ya untuk area taman keringnya. Di sini untuk pintu menuju area taman kering dia sudah menggunakan frame alumini dengan bukaan yang cukup besar ya. Untuk di bagian tengahnya dia hanya menggunakan kaca bening. Oke, kita lanjut. Untuk di area taman kering di sini untuk bagian lantainya dia perpaduan antara lantai conwood dipadukan dengan batuan koral ya teman-teman. Jadi untuk di bagian samping ini bisa kalian berikan pot bunga guna mempercantik tampilan taman kering kalian bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini untuk bagian panel dindingnya juga masih perpaduan antara kamprot dengan cat emboss ya. Looks-nya industrial banget ya, seperti semen expose. Di sini yang saya suka adalah void-nya cukup tinggi ya, dimana mulainya di atas masih ada jembatan kaca. Dan untuk jembatan kaca kita nanti bahas di lantai atas ya. Oke, kita lanjut. Di sebelah kanan saya terdapat bukaan pintu. Ini adalah area kamar mandi sharing di lantai 1 teman-teman. Kita coba lihat ya. Untuk kamar mandi di lantai 1 ini tampilannya sangat cantik sekali ya. Jadi perpaduan warnanya sangat cerah. Untuk bagian dindingnya di sini memang di keramik separuh saja ya teman-teman, sebagian. Jadinya untuk bagian atas dia menggunakan cat. Tapi kalian tidak perlu khawatir apabila terkena air karena catnya di sini semuanya menggunakan waterproofing. Untuk area shower di sini juga sudah dibedakan ya. Jadi sudah diberikan partisi kaca. Pastinya untuk area kloset dan juga area wastafel pastinya tetap kering. Untuk di bagian wastafel juga masih ditambahkan kabinet. Jadinya kalian bisa
menyimpan untuk handuk ataupun peralatan kamar mandi lainnya ya. Dan di bagian atas masih diberikan ornamen cermin. Dan tidak lupa juga di sini masih sudah diberikan water heater teman-teman. Sekarang kita lihat kamar pertama di rumah ini ya. Nah teman-teman, untuk kamar pertama di sini dia menggunakan bed dengan ukuran 160 ya. Untuk bagian belakangnya ini cukup menarik ya, terdapat wall panel. Pada panel diberikan motif kayu yang langsung menyatu dengan area meja rias dan juga area wardrobe-nya ya. Untuk di bagian atas di sini dia diberikan dengan board ya, dengan kemudian di finishing dengan cat warna putih. Bisa kita lihat di bagian wall panelnya juga masih diberikan aksen tambahan lampu dan juga dipadukan dengan bagian plafon juga ditambahkan dengan aksen lampu. Jadinya kamar ini jadi lebih menarik lagi ya. Untuk bukaan wardrobe di sini cukup banyak ya, terdapat 3 dan untuk di bagian atas juga masih terdapat storage penyimpanan untuk baju-baju. Dan di bagian samping, bagian lemarinya ini juga masih bisa kalian tempat untuk menaruh display barang-barang kalian, jadi seperti hiasan ataupun foto ya, masih bisa difungsikan. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya teman-teman. Untuk kamar kedua di rumah ini tampilan desainnya hampir sama ya dengan kamar sebelumnya, cuma di sini dia menggunakan ukuran bed 140, sedang di bagian kanan saya terdapat bukaan jendela yang cukup besar ya, yang langsung mengarah ke arah carport depan rumahnya. Di sisi kiri bednya juga terdapat area storage penyimpanan dan juga area wardrobe pakaiannya teman-teman. Dan ada satu lagi yang menarik yaitu di bagian warna hijau ini, bila kita tarik, dia bisa berfungsi sebagai meja belajar ya teman-teman. Nah, di sini juga tinggal disediakan kursi, jadinya anak-anak ketika mau belajar ataupun mau memakai laptop bisa di area sini. Untuk bagian back panelnya, bagian bed, di sini juga ditambahkan aksen lampu ya, guna menambah tampilan bednya jadi lebih cakep lagi. Oke, kita lanjut ke area berikutnya teman-teman. Sebelum ke lantai 2, ada yang ingin saya tunjukkan ya teman-teman. Untuk plafon di ruang keluarga ini sangat tinggi ya, tingginya itu sekitar 7 meter. Nah menariknya di sini diberikan lampu gantung yang sangat keren sekali ya. Di sini modelnya ring dengan ukuran yang sangat jumbo sekali ya. Bisa kita lihat di sisi depan saya terdapat roster yang kita lihat tadi di tampilan fasad depannya ya. Tetapi di sini ternyata di bagian belakang roster diberikan kaca ya. Pastinya di sini hanya bisa untuk pencahayaan saja ya. Untuk di bagian kanan dinding ruang keluarga ini juga diberikan ornamen gambar handmade ya teman-teman. Jadinya itu adalah frame figura paten ya, karena bahannya dari semen. Jadi nanti ketika kalian bosan tinggal ganti warna aja, tapi itu tidak bisa dicopot. Oke, untuk bagian backgroundnya di sana dia menggunakan sama ya dengan cat emboss, hanya warnanya di sini berbeda menggunakan warna hijau tua. Kita lanjut ya untuk ke area tangganya. Di area tangga di sini untuk bagian railingnya dia menggunakan besi hulu. Untuk bagian dindingnya di sini dia menggunakan kaca bening ya. Untuk bagian pijakan tangga di sini materialnya ada 2 macam ya teman-teman. Untuk bagian sampai tengah sini dia menggunakan lantai cor ya. Sedang untuk bagian yang warna hitam, untuk rangka utamanya dia menggunakan besi WF. Sedang untuk pijakannya dia menggunakan rangka plat besi ya. Yang menariknya untuk bagian lantai pijakan dia menggunakan granit tile dengan motif kayu. Untuk bagian samping-sampingnya dia mengikuti dengan bagian dapur ya, menggunakan HPL dengan motif warna kayu. Jadi tampilannya hampir menyerupai, jadi tidak terlalu kelihatan beda ya. Kemudian untuk bagian pijakan tangganya ini sangat menarik ya, karena sudah dilengkapi dengan LED strip dengan motion track. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita coba. Sebelum ke lantai 2-nya, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan ya teman-teman. Di bagian kiri ini terdapat semacam, kelihatannya seperti frame figura ya. Tapi ini juga sama ya, paten dan bahannya dari semen, kemudian tinggal diwarna aja ya. Untuk bagian belakang di sini, dia hanya cat polos saja ya, cat waterproofing, di mana diberikan aksen tali air yang cukup banyak. Untuk tali airnya di sini masih diberikan list aluminium warna hitam ya, supaya tampilannya jadi lebih rapi dan keren. Lanjut ya, untuk di area ruang keluarga ini bukaan jendelanya sangat banyak teman-teman. Dari bukaan jendela roster, bukaan jendela di area pintu,
utama, kemudian juga masih ada bukaan jendela dari balkon atas teman-teman. Bukannya cukup banyak, pastinya di area ini sangat terang. Oke, kita lanjut ya ke lantai 2-nya. Nah, di depan saya ini langsung terdapat pintu ya teman-teman. Pintu ini mengarah ke arah balkon belakang. Tapi sebelum ke arah sini, saya ingin tunjukkan untuk master bedroom-nya teman-teman. Yuk kita lihat. Menuju ke arah master bedroom di sini terdapat selasar ya, yang cukup menarik, di mana di bagian kanan terdapat railing yang cukup panjang, yang bisa langsung melihat ke arah ruang keluarga di area bawah. Sangat menarik ya untuk di area sini. Oke, kita lihat untuk area master bedroom-nya teman-teman. Sekarang saya berada di master bedroom-nya teman-teman. Untuk master bedroom di sini sangat menarik ya, karena di bagian pencahayaan semuanya dikendalikan memakai kartu teman-teman. Ini semacam saklar di kamar hotel ya. Untuk bednya di sini dia menggunakan ukuran 160 ya. Di bagian belakangnya juga sudah diberikan bagian wall panel untuk bagian bednya dengan material WPC ya teman-teman. Di samping kanan kirinya sudah disediakan nakas menggantung dan tidak lupa juga diberikan lampu di area nakasnya. Jadi kesannya menarik ya. Di bagian dinding atas juga masih ditambahkan aksen lampu dengan bentukan yang sangat menarik. Untuk bagian dinding belakangnya di sini langsung menyatu ke arah plafon. Ini menggunakan material wallpaper ya teman-teman. Kemudian di tempat tidurnya juga sudah disediakan meja TV yang modelnya cukup simpel ya. Terdapat bukaan storage yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Di bagian kanan juga sudah disediakan cermin rias yang cukup tinggi ya sampai ke arah plafon, dan untuk cerminnya di sini sudah menggunakan yang modern ya. Jadi smart touch di situ. Untuk di bagian kanan saya ini juga sudah disediakan area wardrobe-nya teman-teman. Untuk area wardrobe cukup besar ya, jadi penyimpanan storage-nya juga sangat banyak, bisa dilihat. Dan di bagian depan di sini juga masih bisa diberikan untuk tempat penyimpanan, jadi untuk foto ataupun barang-barang dekorasi juga masih bisa. Nah, kita lanjut. Di kanan juga terdapat bukaan pintu yang langsung mengarah ke arah balkon luar teman-teman. Yuk kita coba lihat. Untuk area balkon di kamar tidur utama ini luasannya tidak terlalu besar ya, tapi dari segi model ini sangat keren ya, karena di model miring dengan bagian back panelnya di sini menggunakan conwood. Untuk railingnya di sini dia menggunakan besi holo dan bagian dindingnya menggunakan kaca. Oke, kita lanjut ya ke ruangan berikutnya. Untuk lantai di kamar utama ini dia menggunakan granit tile dengan ukuran 15x90 ya teman-teman. Ini langsung menyatu dengan area selasar di depan. Di belakang saya terdapat bukaan jendela yang bisa difungsikan juga sebagai akses menuju ke arah balkon belakang teman-teman. Karena di sini bukaan jendelanya cukup besar ya dengan model sliding. Tapi sebelum ke arah balkon kita lihat dulu untuk kamar mandinya. Untuk area kamar mandi di master bedroom ini ukurannya 1,1 x 2 meter ya teman-teman. Tapi sudah lengkap, terdapat area wastafel, kloset, dan juga shower. Untuk area shower di sini sangat keren ya, sudah dipisahkan, terdapat partisi dengan frame alumini. Kemudian untuk bagian panel dindingnya, di sini dia menggunakan conwood yang pastinya ini sudah tahan dengan air ya teman-teman. Untuk bagian lantainya juga dipisahkan ya, jadi untuk area shower dengan area kloset ini dibedakan. Kalau di sini dia menggunakan granit tile dengan motif cerah, sedangkan untuk di area shower dia menggunakan granit tile dengan motif kayu. Di belakang area shower ini juga sudah disediakan bukan jendela, pastinya ini untuk cahaya supaya area kamar mandinya tidak lembab. Oke, kita lanjut untuk lihat area balkon belakangnya teman-teman. Sekarang saya berada di area balkon atas rumahnya ya teman-teman. Di area balkon di sini bisa saya bilang area multifungsi ya, karena selain bisa digunakan untuk tempat duduk santai, juga untuk rumah ini digunakan untuk area laundry teman-teman. Bisa dilihat di sebelah kanan sudah terdapat mesin cuci, di bagian atasnya juga diberikan gantungan baju. Untuk di kanan saya ini merupakan storage penyimpanan untuk water heater dan juga LPG ya. LPG di sini berhubung karena water heaternya menggunakan gas. Di bagian tengahnya ini juga masih ditaruh ambalan, jadinya kalian bisa menyimpan peralatan di area sini ya. Yang menariknya ada di sisi kanan, ini terdapat railing dengan besi holo dan juga kaca yang langsung mengarah ke arah sawah belakang teman-teman. Yang menariknya di rumah ini, untuk menuju ke area gudang, terdapat jembatan kaca ya teman-teman. Bisa dilihat ya, lantainya di sini langsung tembus ke arah bawah
teras lantai 1 ya teman-teman. Di sini untuk materialnya sangat aman ya, berhubung menggunakan kaca tempered dengan laminate ya. Untuk total ketebalannya 2 cm. Dan kemudian di sisi atas ini terdapat kanopi ya. Nah, untuk kanopi ini bisa dibuka tutup teman-teman. Cara bukanya menggunakan katrol yang ada di samping railing ini ya. Nah, ketika dibuka pastinya penghawaan pasti bisa masuk supaya area di sini lebih terbuka ya. Tapi apabila hujan kalian tinggal tutup saja secara manual. Keren banget ya. Semuanya sangat detail dan dipikirkan oleh ownernya. Ini merupakan tangga monyet terusan dari lantai 1 ya menuju ke kanopi di atas. Oke, kita coba lihat untuk area gudangnya. Untuk area gudangnya di sini luasannya 1,2 kali 1,7 ya. Tampilannya ya seperti ini aja teman-teman. Nah, yang menariknya dari bagian kiri, untuk di bagian dindingnya ya, ini masih diberikan artificial garden ya. Pastinya tampilan di area teras belakang ini jadi lebih menarik. Ya teman-teman, itu tadi review lengkap rumah hunian karya dari Mas Didi dan juga Mbak Novi ya. Sekedar info saja, untuk rumah ini masih ready ya. Jadi apabila kalian tertarik dengan rumahnya, kalian masih punya kesempatan. Pastikan jangan terlalu lama untuk berpikir ya, dikarenakan rumah hunian karya Mas Didi dan juga Mbak Novi ini cepat sekali laku terjual, berhubung desainnya sangat keren sekali ya. Jika kalian ingin tahu spesifikasi detailnya, kalian bisa langsung kontak di nomornya langsung yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye. Bread, aku arah sini. Asli ya, Bu? Ya wis, pelan-pelan. Wis dulu. Lama sekali. Lemas. Ngeri bolong, ngeri. Ada lagi ya, pikir kali koplak-koplakan ya.